Saya sangatlah dekat dengan arwah nenek saya ya, sebab dari kecil saya memang diurus dengan beliau. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah saya dengan mak saya. Saya nak tinggal bersama. Macam kalau orang keluar family kan, ada anak dengan mak dengan bapa, macam komplit lah, keluarga sempurna. Sedangkan saya macam seorang-seorang aja. Saya Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar kamu semua guys? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada ya. Oke guys, di vlog kali ini saya nak lipat-lipat kain sambil ingin bercerita tentang family saya, ayah dan mak saya. Oke. So last time yang saya ada buat vlog dengan mak saya, banyak orang yang macam kawan-kawan semua banyak yang keliru sama ada mak saya memang tinggal di sini, sejak bila tinggal di sini. Kemudian ada yang DM saya juga, kenapa Ayu tak buat vlog selama ini dengan mak, macam-macam lah. So di sini saya nak menjawab kekeliruan korang semua tentang family dan mak saya. Okay? So untuk kamu semua guys, minta tolong ya, tetap stay tune terus di vlog saya, di video saya ini. Minta tolong jangan di skip, okay? Tetap stay tune guys. Okay guys, kembali lagi. Okay guys, sebelum saya melanjutkan video saya ini ya guys ya, saya minta tolong support dari kamu untuk like, komen, dan kalau kamu suka kamu boleh subscribe ya guys ya. Okay, di sini guys, mungkin belum, kalau korang semua belum tahu bahwasannya ayah saya tu meninggal dah sejak saya umur 2 tahun. Okay, ayah saya sakit liver. Ayah saya bernama Among Rusli. Okay. So semenjak umur 2 tahun tu saya tak pernah jumpa ayah saya kecuali foto yang mak saya tunjuk kat saya. Okay guys, saya nak tunjuk ini foto ayah saya. Okay. Ni ayah saya sebenarnya cukuplah handsome, hidungnya tinggi. Kalau hidung saya ini perpaduan antara hidung mak saya dan ayah saya. So jadi hidung mak saya kembang, so hidung ayah saya tu tinggi, so jadi macam inilah, kembang dan sedikit aja ya guys mancungnya. Okay, so okay. Ayah saya meninggal pada saya umur 2 tahun. So dari ayah saya meninggal itu, mak saya dah tak ada pendapatan lagi. Oleh sebab itu mungkin saya pada umur 5 tahun kalau tak silap, mak saya sudah berhijrah ke Malaysia untuk mengadu nasib ya, untuk mencari rezeki untuk memenuhi keperluan saya dan kakak saya, arwah kakak saya. Okey. Okey, pada masa itu memang mak saya memberanikan diri datang ke Malaysia sebab memang di Indonesia sangatlah susah untuk mencari kerjaan ya guys. Sedangkan yang dah sarjana, yang dah degree aja susah mendapat kerjaan. Pada masa tu sampai sekarang pun susah, apalagi mak saya yang tak kuliah, sangatlah susah. So dia memberanikan diri datang ke sini untuk mencukupi kehidupan saya. Masa itu dia pun tiap-tiap bulan hantar nenek saya dan juga membantu juga adik-adiknya untuk sekolah. Masa itu mak saya adalah 12 bersaudara. Mak saya anak ke-3 kalau tak silap. Okay, 12 bersaudara. So setelah mak saya berada di Malaysia ini, dah lama lah sampai saya tingkatan pertama kalau tak silap, atau SMP dekat Indonesia nama sekolahnya. Kemudian mak saya menikah lagi, dah lama sangat tu lah, dah lama kan, menikah lagi dengan ayah sambung saya iaitu Masri Effendi. Okay. Dari ayah sambung saya itu, mak saya dapat seorang anak, namanya adik saya iaitu Alfian bin Masri Effendi. So itulah adik saya, walaupun dia adik dari lain ayah, tapi sangatlah saya sayangi dari dulu sampai sekarang. Sebab saya pun sebenarnya anak bungsu perempuan lah.
So saya dari ayah kandung saya itu hanya saya dan arwah kakak saya. Okay, so dah lama-lama sampailah saya kuliah. Mak pun memang belum balik lagi sebab memang mak dah ada kehidupan lah kat sini kan. Tapi setiap bulan mak selalu macam hantar duit untuk saya, untuk sekolah saya sampai saya kuliah, hantar duit untuk nenek saya. So yang bagi makan nenek saya mostly itu memang mak saya lah, dari hasil dia kerja di sini jualan dan sebagainya. Okay, so itu kenapa mak saya ada dekat Malaysia ini. Sebenarnya mak saya dah lama duduk kat sini. Sebelum saya kahwin pun mak saya sudah ada kat sini. Sebenarnya pada tahun 2006 saya pun dah pernah datang ke sini untuk jalan-jalan. Setelah saya selesai SPM, saya buat pasport dan jalan-jalan sekali datang kat Malaysia ini. Tapi setelah itu saya balik lagi dekat Indonesia untuk melanjutkan kuliah, dan setelah ikut kuliah dan saya kerja dekat Medan. Okay, pada waktu tamat SPM juga arwah kakak saya juga datang kat sini. Okay, kerja juga dekat sini, dekat Giant. Seperti itulah, karena sebab dia memang tak mau yang namanya kuliah. Maaf cakapnya dulu kak, sorry nak cakap, dia sekolah SPM pun dia memang dah tak minat dah. Tapi alhamdulillah dia selesaikan SPM-nya juga. Kalau orang dah tak minat, kalau nak dikuliahkan lagi kan buang-buang duit sahaja kan. So akhirnya dia datang kat Malaysia ni juga untuk cari kerja. So pada masa saya dah kuliah masa tu kan, yang paling sedih tu saya cakap dengan mak saya, Mak datanglah dekat graduate saya dah nak graduate tu kan, dan saya nak mak datang untuk ucapan selamat lah, datang sebagai pendamping saya. Terus kata mak, kamu pilih mana? Kamu nak saya datang graduate ke? Kamu nak pilih saya datang hari raya? Di suatu sisi kan, saya macam graduate itu satu kali seumur hidup gitu kan, takkan terulang lah. Kalau saya tak sambung master macam tu, takkan terulang lagi lah kan namanya graduation tu. Tapi di satu sisi lain, saya pun nak juga mak saya tu datang ke hari raya, sebab macam rasa sedih kalau hari raya semua tengah kumpul keluarga, semua orang anak dengan mak dan bapak dia, saya tu seorang aja kan. Masa tu kakak saya pun dah dekat sana, dah dekat Malaysia, dekat sini kan. So saya cakap tak apalah mak datanglah hari raya lah, graduate mak tak payah datang. So oleh sebab itu graduate saya pun yang mendampingi itu adalah arwah nenek saya. Okay, saya sangatlah dekat dengan arwah nenek saya ya, sebab dari kecil saya memang diurus dengan beliau. Nanti saya akan tunjuk fotonya dekat sini. Okay, dari kecil saya diurus dengan nenek saya. Mungkin kalau close, saya lebih close dengan nenek saya ya, sebab apa-apa cerita, bahkan cerita tentang boyfriend pun saya cakap dengan nenek saya. Sebab kerana mak jauh kan, tapi mak itu sangatlah bertanggungjawab. Setiap bulannya dia memang kirimkan saya duit sampai saya selesai kuliah dan cari duit sendiri. Kadang masa cari duit sendiri itu pun mak masih kirim saya duit juga tau. Mak memanglah bertanggungjawab walaupun dia jauh dari saya ya. Okay, setelah itu saya dah kerja kan, masa tu saya bukan langsung jadi wartawan dulu, saya kerja sebagai marketing juga kan. Kemudian barulah saya kerja sebagai wartawan, dan akhirnya setelah saya kerja tu saya rasa macam jauh sangat dengan mak. So masa tu saya hari-hari saya berdoa kepada Allah, ya Allah dekatkanlah saya dengan mak saya nak tinggal bersama. Macam kalau orang keluar family kan, ada anak dengan mak dengan bapa, macam komplit lah, keluarga sempurna. Sedangkan saya macam seorang-seorang aja, saya harus berdikari sendiri tanpa mak dan ayah saya. Setiap hari saya solat berdoa, ya Allah saya nak dekat dengan mak saya, dekatkanlah saya, kumpulkanlah saya dengan mak saya ya Allah, seperti keluarga-keluarga yang lain. Walaupun macam Allah balasnya lambat atau tak, macam Allah itu memakbulkannya lambat, tapi pada saat ini saya tinggal dengan mak saya.
walaupun kita beza rumah, karena mak tinggal sendiri di sini kan. Dulu tinggal dengan adik saya, tapi adik saya dah nikah dan akhirnya mak saya dah tinggal sendiri dah. Okay. Dan ayah tiri saya pun dah meninggal, arwah ayah tiri saya, so mak seorang-seorang lah. Sekarang ini mak pun hanya kerja untuk mencukupi dirinya sahajalah. Macam tu, mak kerja kadang jualan, kadang kalau ada orang nak urut, mak itu pandai juga urut, macam tu. So waktu tu kan saya berdoa, ya Allah dekatkanlah saya dengan mak gitu kan. Saya nak tinggal dengan mak, saya tak nak jauh. Tak tahu kenapa ya Allah guys, walaupun dibalas lama dengan Allah, tapi sampai sekarang ini saya macam sedar bahwasan ini semua campur tangan Allah. Doa yang saya minta Allah makbulkan, iaitu saya dekat dengan mak gitu. Taklah mesti harus naik pesawat saya baru boleh jumpa dengan mak saya. So selama ini kenapa saya bukan saya tak tunjuk orang ini loh mak saya, bukan tak nak tunjuk, tapi masa itu udah berapa kali juga ada video mak saya, tapi mungkin saya tak beritahu kepada kamu semua bahwasannya ini mak saya. Itu sebenarnya. Terus ada juga di video anak saya birthday Adam, masa raya tu ada juga mak saya. Sebab kenapa? Kalau mak saya dah datang kat rumah tu, kita itu sibuk sembang cerita tentang kawan-kawan mak, cerita sembang tentang family dekat kampung, macam tu. So terus kadang pun saya lupa nak buat vlog macam tu, kerana saya jarang-jarang, maksudnya bukan jarang-jarang, saya pun sibuk dengan aktiviti saya sebagai seorang isteri. Kadang pun saya bila cukup masa saya buat video. So saya tak macam, so kalau mak datang itu macam apalah, yang kadang momen yang saya selalu spending time dengan dia, cakap, kita masak bersama. Dia kalau datang ke sini tu memang selalu bersihkan rumah saya. Dia tu sukalah bersih-bersih sama macam saya. So macam kadang saya tak sempat bersihkan depan, dia bersihkan depan, dia tolong lap kipas untuk saya. Sebab dia tahu berapa struggle-nya saya masuk full time mami kan, sambil jaga 3 orang anak. Macam tu. Sebab kita dari dulu, karena dulu pun kita bukan datang dari keluarga yang senang, keluarga yang biasa saja. Allah dapat mak dapat menguliahkan saya, itu pun saya dah bersyukur. Kerana dari dulu sebenarnya keinginan saya, cita-cita saya teringin jadi lawyer. Tapi karena tak tahu, saya hanya follow the flow dulu. Karena orang fikir, alah lawyer kamu nak jadi apa? Kalau kamu tinggal dekat kampung aja, lawyer tu tak ada apa pun, kena pergi kat bandar barulah kamu boleh jadi lawyer. So kerana masukan-masukan itu semua, jadi saya pun memendam cita-cita saya ingin jadi lawyer. Pada masa itu pun saya pula tak ambil jurusan hukum, saya ambil jurusan sistem information, tentang komputer, tentang program, Turbo Pascal, apa yang saya tak minati. Kerana saya macam tu follow kawan-kawan yang okey lah, kawan-kawan banyak kat sana. Kerana kalau cari kerja dengan jurusan ini mudah. So saya pun follow ikut subjek yang mostly masa itu memang diminati untuk dapat peluang kerja. So saya follow saja. Pada waktu tu saya tak minat langsung, saya ingin jadi lawyer. Saya teringin sangat jadi lawyer. Tapi sekarang ni dah terlambat. Dah, insya-Allah nanti anak saya boleh meneruskan cita-cita saya lah. Okay guys, kita lanjutkan di dalam bilik pula ya. Dan sekarang dah ganti tudung lagi. Okay, dengan izin Allah, akhirnya sekarang ni Allah menjawab doa saya lah. Akhirnya sekarang ni saya boleh berkumpul dengan mak. So tak sangka pula Allah tu bagi jodoh saya orang Malaysia pula. Saya pun tak sangka-sangka. Ini jawaban dari Allah. Kerana sebab saya dapat jodoh dari orang Malaysia ni, saya boleh dekat dengan mak saya. Itu guys tadi ceritanya, cerita saya dan mak saya dan family saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mak saya yang telah mensekolahkan saya, mengkuliahkan saya, bertanggungjawab atas saya dan kakak saya yang pada masa itu yang sangat struggle membesarkan mencari
duit dan nafkah untuk saya dan kakak saya. Okey, terima kasih Mama. Semoga Allah yang dapat membalasnya. Ya sayang ya. Okay guys, thank you so much ya. Mami, Apa sayang? Okay guys, thank you so much for apple. Okay. Okay. I like apple. You like apple. Okay. Okay guys, thank you so much ya yang sudah follow dan lihat video saya. Semoga bila ada yang salah-salah tolong dimaafkan ya guys ya. Thank you so much for watching and always stay happy and stay positive ya, and stay positive ya guys. Bye bye. See you in the next video insyaallah. Ya dek. Say assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Say guys. Mwah.